Halo Sobat Kewan Farm, kembali lagi di channel Kewan Farm. Saya Rere, sebagai owner Kewan Farm. Hari ini saya akan membahas tentang mengapa sih lobster kita itu tidak tumbuh besar dengan cepat ya. Sebelumnya, saya bawakan lobsternya dulu ya. Ini adalah lobster red claw ya, dimana lobster ini memiliki pertumbuhan yang sebenarnya itu unlimited atau dibilang tidak terbatas ya. Yang penting kualitas airnya bagus dan media budidayanya itu mendukung guys, gitu. Jadi sobat nggak perlu khawatir untuk pertumbuhan lobster ini bisa menyetarai lobster laut. Yang ini saya pegang, ini ukurannya di antara 8 sampai 9 inch ya. Kalau umur budidayanya itu sekitaran 1 tahun lebih. Nah ini lobster ini tetap hidup, tapi syaratnya kualitas air nomor 1 dan juga media budidayanya harus mendukung. Jadi sobat nggak perlu khawatir tentang budidaya lobster air tawar. Katanya ada yang bilang nggak bisa besar, ada yang bilang prospeknya buruk. Itu nggak perlu khawatir ya. Yang penting kita terus tetap teguh budidaya lobster air tawar. Apa saja sih masalah-masalah yang ditimbulkan? Kenapa kalau lobster ini tidak cepat besar ya? Yang pertama, pakan kurang bernutrisi. Pakan yang kurang bernutrisi biasanya itu rendah protein dan juga rendah zat besi ataupun kalsium yang ada di dalam pakan tersebut ya. Nah, sobat harus tahu ya komposisi dari pakannya itu wajib memiliki tinggi protein dan tinggi zat besi ataupun kalsium ya. Karena lobster ini memiliki cangkang yang sangat keras ya, dimana kalsium serta zat besinya juga harus tinggi selain protein loh. Jadi sobat-sobat wajib mengetahui komposisi yang ada. Semakin banyak protein, semakin tinggi zat besi ataupun kalsium, semakin cepat pertumbuhan lobster tersebut. Ya kita pindah posisi ya, karena biar enggak suasananya itu itu saja. Kita pun pindah posisi di operasional lobster Kewan Farm. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua masalahnya yaitu air jelek dan juga kotor. Air jelek dan juga kotor sangatlah berpengaruh untuk perkembangan lobster air tawar. Itu juga berlaku pada perikanan lainnya ya sobat. Jangan cuman berpikiran bahwa lobster itu tidak bisa tahan di kualitas air yang buruk ataupun yang jelek ya. Karena pada dasarnya lobster itu kalau kita lihat di alamnya ya, itu tahan akan kondisi air yang jelek ataupun yang kotor ya. Namun untuk perkembangannya, semakin kualitasnya bagus airnya, semakin cepat juga perkembangan lobsternya. Masalah yang ketiga yaitu kurangnya shelter atau tempat persembunyiannya lobster. Jadi semakin banyak shelter, itu tidak melulu cuma shelternya satu lubang untuk satu ekor ya. Tapi misal 2 lubang, itu untuk satu lobster itu malah lebih bagus ya sobat. Dimana lobster itu lebih banyak tempat persembunyiannya. Jadi kalau dia sudah molting, itu dia punya tempat rumah ataupun tempat perlindungan yang lebih banyak. Jadi kalau semakin sedikit, malah banyak yang akan mengkanibal ataupun mengejar lobster itu, sehingga lobster tidak nyaman, yang akhirnya dia tidak dapat tumbuh dengan optimal. Nah sekarang kita ada di tempat budidaya lobster air tawar lahan sempit ya. Jadi di sini lahannya sempit karena kita budidayanya ada di kota besar, yaitu di kota Surabaya. Oke, kita lanjut masalah yang keempat ya. Itu gagal molting atau bisa dibilang gagal ganti kulit. Gagal ganti kulit itu dikarenakan suplai oksigen yang kurang dan juga kualitas airnya yang juga masih dominan buruk ya. Dimana sobat harus menyuplai banyak oksigen ataupun meningkatkan kualitas air dengan cara-cara yang sobat ketahui. Tapi kalau dari kami sarannya itu menggunakan filtrasi biological vortex chamber dan juga aerator ya, itu sudah cukup. Untuk masalah yang kelima itu padatnya kolam tempat media budidaya. Jadi idealnya lobster itu
di ukuran media 1x1 itu untuk 50 ekor. Jadi sobat kalau memaksa misal ditambahin jadi 100 ekor, ya dia nggak akan bisa cepat berkembang ya gitu. Selain itu, kolam juga memiliki tingkatan ya. Jadi tingkatan yang pertama yang semakin cepatnya lobster besar itu di kolam tanah. Yang kedua, kolam beton atau kolam semen. Yang ketiga, terpal. Yang keempat, akuarium. Jadi semakin bisa dibilang media budidayanya itu semakin besar ataupun semakin tanahnya itu lebih banyak, lobster maka semakin nyaman ya, karena dia bisa sembunyi di dalam tanah tersebut atau tempat-tempat persembunyian yang lebih banyak gitu. Selain itu, banyaknya tanah yang ada di media budidaya itu semakin banyak juga hewan-hewan air yang tumbuh dari sana ya. Misal kayak cacing, terus cacing darah, dan hewan-hewan yang ada atau bersembunyi yang ada di tanah ya. Karena lobster itu makannya terserah, yang penting dia ada di dasar ya. Semuanya disikat semua gitu. Oke, itu saja sobat. 5 permasalahan lobster tidak dapat tumbuh dengan maksimal ya atau optimal. Terima kasih yang sudah menonton video Kewanku Farm. Saya Ririn. Selamat berjumpa kembali ya sobat. Salam capit. Salam satu air. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.